sesak yang ku rasakan. Hijau telah pergi, silih berganti, gedung-gedung tinggi telah merajai di seluruh kota ini. Bacarita bukan bakulai, Mena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan beta Sabar 25 di Carita Podcast Tahu Bah Saudara semua. Seperti biasa beta mau menanggapi lagi, beta mau bercerita lagi, mau kasih tahu bah saudara semua. Ya tentunya ini berhubungan dengan beta punya daerah lagi di Maluku, bahwa kita semua tahu di masa Covid ini pembelajaran, pendidikan, sekolah, rapat-rapat perkantoran, perusahaan itu dilakukan secara daring, secara online, ya, dengan menggunakan aplikasi itu loh, Zoom dan sebagainya itu. Tapi di beta punya daerah, khususnya di kota Ambon ya, itu ada beberapa siswa yang mungkin karena keterbatasan kuota, biaya, laptop, handphone, sehingga memilih belajar di kantor polisi loh. Berarti kalau adik-adik dong di sana itu yang memilih belajar di kantor polisi karena di situ ada wifi. Sedih juga sih, adik-adik di sana harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan melalui daring ini, online ini, tapi dengan menumpang di kantor kepolisian gitu. Oke, mungkin itu adalah sebuah perjuangan, tapi kalau kita kaji lagi, sebenarnya fungsi kepala dinas pendidikan di sana itu, di kota Ambon itu, adakah yang melihat ini loh? Adakah yang melihat ini? Ada yang bijak dalam mengamati ini? Mungkin ini hanya sebagian, karena memang yang diinformasikan lewat media juga. Itu sempat kemarin beta baca di CNN kalau tidak salah. Ini mungkin sebagian beta punya adik-adik di Ambon yang belajar lewat daring, yang numpang wifi di kantor polisi. Tapi kalau kita kerucut lagi bahwa di Maluku itu kan, ini lagi-lagi beta mau menyindir ini, bukan menyindir sih, mengungkapkan fakta bahwa Maluku itu kan provinsi termiskin keempat ya, dari jumlah masyarakatnya yang 1 juta lebih itu. Tentu indikator mengukur daerah itu termiskin berarti dilihat dari pekerjaan, masalah pengangguran dan sebagainya. Nah, dari total itu pasti punya banyak anak-anak. Dari total yang 1 juta jiwa itu pasti punya banyak anak-anak di daerah. Ini coba kita lihat ke daerah-daerah di pelosok-pelosok ya, di Pulau Seram, Pulau Buruk, Maluku Tenggara, yang masih banyak kemiskinan di situ. Nah, kalau di kota Ambon saja dia bisa menumpang wifi di kantor polisi, bagaimana di daerah-daerah pelosok gitu loh, kayak di Seram Timur itu, yang jauh-jauh itu, yang jauh-jauh dari kota Ambon itu cara belajar daringnya seperti apa? Apakah dorang di sana masih belajar tatap muka? Atau kalau belajar daring juga, bagaimana membeli kuota, bagaimana membeli handphone, bagaimana ya, secara fakta di sana juga belum, listrik belum semuanya masuk total gitu loh. Dan ini beta mencoba untuk membayangkan di daerah-daerah yang jauh dari kota Ambon itu, kayak Pulau Seram yang paling ujung ya kan, Pulau Buru di Maluku Tenggara bagian mau dekat-dekat NTT situ, yang memang akses listrik di sana itu tidak terjangkau. Bagaimana cara belajar daringnya ya? Nah, beta mungkin teman-teman ada yang punya informasi bisa sampaikan ke beta melalui komen-komentar yang positif, karena kita punya kepala-kepala dinas, pejabat-pejabat di sana itu tidak ada respon untuk kemudian menanggapi persoalan ini, yang adik-adik yang beberapa siswa itu yang belajar di kantor polisi untuk menumpang wifi gitu loh. Kita belum temukan mereka menanggapi atau merespon hal-hal itu di media gitu, di publik gitu, sehingga kita juga tahu dan tidak
jas sedemikian buruk begitu untuk. Tapi karena katong punya pejabat-pejabat yang katong harapkan bisa membawa perubahan baik untuk daerah di Maluku, ini menyindir lagi nih. Yang kemarin joget-joget itu kan, itu menandakan tidak ada keseriusan. Jadi artinya dalam masa COVID ini tidak harus fokus untuk menangani persoalan COVID, positif COVID siapa yang ini. Tapi ada yang tidak terdata atau tidak terfasilitasi handphone, kuota dan sebagainya karena orang tuanya mungkin tidak kerja akibat COVID. Nah ini kira-kira harus diperhatikan juga. Nah ini yang beta belum temukan di berbagai media, khususnya di Kota Ambon gitu. Nah semoga ini bisa menjadi satu dorongan ya, untuk kemudian bagaimana mendata semua adik-adik yang aktif belajar, yang punya semangat belajar, tapi kemudian aksesnya membuat tidak semangat gitu. Jadi itu harus dipikirkan kembali oleh kepala dinas di Maluku, khususnya pendidikannya, dan gubernur, wali kota, pokoknya seluruh elemen yang punya kontribusi, yang punya kepedulian terhadap pendidikan di Maluku. Persoalan seperti ini yang numpang belajar di kantor polisi ini, kiranya jangan seperti itu terus lah. Nanti seolah-olah kepala dinas merasa enak dan adik-adik yang siswa ini merasa terbeban gitu. Tapi beta salut buat kantor polisi di Paso itu, mantap. Semangat untuk pedulinya, semangat untuk membantunya. Kalian memberikan satu positif atau satu kebanggaan tersendiri yang bagi beta kalian melebihi kepala dinas pendidikan di Maluku atau di Kota Ambon. Jadi hormat Pak Polisi, pertahankan terus kepedulian seperti itu di masa pandemi ini. Jangan kita selalu berjoget-joget dan bernyanyi saja, tapi kemudian bagaimana kepedulian itu tidak terukur dengan segala hal. Jadi seperti itu ya, dari beta Sabar 25. Mungkin ini baca cerita bukan bakalai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mena.